Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam toleransi dari saya Caroline, mahasiswi Universitas Microskill, program studi Sistem Informasi. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan karena hari ini saya mendapat kesempatan untuk mewawancarai pemuka agama dalam rangka memenuhi tugas ujian mata kuliah pendidikan karakter agama. Dalam materi kuliah ini, kami mempelajari bagaimana setiap agama mengajarkan nilai-nilai karakter luhur seperti toleransi, saling menghormati, cinta damai, tanggung jawab, dan hidup berdampingan secara harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam toleransi dari saya Caroline, mahasiswi dari Universitas Microskill. Baik Ustadz, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Ustadz. Sekali lagi, nama saya Caroline. Saya sedang mengerjakan tugas wawancara untuk nilai mata kuliah pendidikan karakter utama agama. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana ajaran Islam membentuk karakter umatnya saling menghargai, menjunjung toleransi, dan menghindari tindakan intoleran terhadap umat yang lain. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, mohon izin Ustadz perkenalan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansur Daud Bugis, SPDI. Kegiatan sehari-hari mengajar jadi guru di PT SMP Negeri 1 Medan, dan juga kegiatan tambahannya ya sebagai penceramah, pendakwah di berbagai masjid dan juga berbagai pengajian di Kota Medan ini. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Dalam Al-Quran, bagaimana Islam memandang hubungan antara umat Muslim dan umat non-Muslim, Ustaz? Ya, nanti mungkin sudah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang yang non-Muslim, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan engkau tidak menyembah apa yang kusembah. Itu diulangi 2 kali. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi jelas kalau di dalam hal akidah namanya beragama itu masing-masing, jalannya masing-masing. Tapi kita yang namanya berkehidupan yang sosial ini ya pasti kan berbeda, ini kan menjadi satu ikatan. Jangan pula gara-gara perbedaan ini menjadi perpecahan kan. Kalau masalah ibadah beda-beda masing-masing, tapi kalau dalam kehidupan sosial bergotong royong, apalagi umpamanya umat Kristen bangun gereja, boleh enggak orang Islam bantu bangun gedung gerejanya? Itu boleh. Yang Islam juga bangun masjid, yang Kristennya bantu, boleh. Nah, itu dalam kehidupan sosial. Tapi kalau dalam kehidupan agak beribadah itu nggak boleh yang diganggu. Islam nggak boleh masuk dia dalam ranah ibadahnya orang Kristen, yang Kristen juga nggak boleh dia masuk ke ranahnya orang Islam. Jadi pengertian ayat itu jelas di dalam Al-Quran, ada itu di surah Al-Kafirun ayat 1-6. Kita ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Bagaimana sikap seorang Muslim jika melihat tindakan intoleransi terhadap agama lain, Ustaz? Ya. Kalau di dalam pemerintah juga ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di dalam forum itu ada beberapa tokoh-tokoh agama di situ bergabung. Ada tokoh agama Islam, ada ustadz, ada pendeta, ada biksu dari tokoh agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi FKUB ini mereka bersatu, tokoh-tokoh agama ini berkumpul dalam satu forum. Kalau ada nanti permasalahan di masyarakat yang berkenaan tentang akidah ataupun ibadah, mereka ini bisa nanti yang sebagai pemersatunya dipanggil. Misalnya di tengah masyarakat pasti ada itu terjadi di tengah masyarakat, maka
disitulah mereka ini harus bermusyawarah, dan untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau di dalam agama Islam, kalau dalam segi hal ibadah itu udah jelas, tapi kalau kehidupan sosial harus tetap saling bantu membantu dan tolong menolong. Ya, gitu. Berarti lebih ke balik ke diri masing-masing juga ya Ustaz? Ya, karena memang udah diajarkan di dalam agama. Dalam kehidupan Nabi juga, Nabi Muhammad udah menjadi contoh. Karena Nabi, di dalam kisah-kisah Nabi Muhammad itu juga banyak dicontohkan sikap toleransi Nabi. Seperti contoh, suatu hari pernah Nabi duduk-duduk dengan sahabat, lalu dari kejauhan mau lewat jenazah, iring-iringan jenazah, Nabi berdiri. Ini riwayatnya, Nabi berdiri, lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kok berdiri? Yang meninggal itu kan bukan orang Islam. Lalu apa kata Nabi? Yang meninggal itu adalah orang Yahudi, tapi karena dia itu manusia ciptaan Tuhan, maka aku menghormatinya. Nah, jadi kita saling menghormati. Kenapa? Karena kita semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Baik, salam damai Kristus buat kita semua. Salam toleransi dari saya Caroline, mahasiswi dari Universitas Microskill. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas wawancara sebagai bagian dari ujian mata kuliah pendidikan karakter agama. Saat ini saya sedang berada di salah satu gereja Katolik. Di sini saya bertujuan untuk menggali nilai-nilai ajaran agama Katolik untuk membentuk pribadi umat menjadi toleran, penuh cinta kasih, serta menunjukkan persaudaraan antar umat beragama. Sebelum kita mulai, saya sedang bersama Pastor. Boleh perkenalkan diri, Pastor? Ya, nama saya Pastor Celes Sinaga, Pastor Administrator Paroki Santo Petrus Medan Timur. Baik, kita mulai pertanyaannya ya, Pastor. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana ajaran Gereja Katolik dalam menghormati martabat manusia dari berbagai latar belakang agama, Pastor? Iya, Gereja Katolik ya sangat-sangat menghormati, menghargai perbedaan keyakinan, ya, atau sungguh-sungguh menjunjung tinggi toleransi beragama, dan ini sangat-sangat ditekankan oleh Gereja Katolik. Bahkan dikeluarkan satu dokumen yang bernama Nostra Aetate, artikel 2, di mana situ jelas dikatakan Gereja Katolik harus mengakui bahwa di dalam agama-agama non-Kristen atau non-Katolik ada yang benar dan suci dan bermanfaat bagi agama itu sendiri. Ya, berarti dikatakan bahwa Tuhan ada di dalam agama mereka itu. Dan juga di dalam Gereja Katolik, dalam dokumen deklarasi Dignitatis Humanae artikel 4, bahwa gereja mengakui hak atas kebebasan beragama berdasarkan suara hati, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan itu disalahgunakan apabila dipakai tidak wajar dengan cara untuk mencari pengaruh dari agama. Jadi Gereja Katolik itu tidak mau mencuri orang umat yang lain, tapi biarlah orang itu bebas dengan suara hatinya datang kepada ini. Ya, berarti di situ ada tersirat bahwa Gereja Katolik itu sangat-sangat menghargai umat beragama. Maka dengan cara seperti ini, gereja menekankan bahwa kerukunan itu sangat-sangat penting supaya tercipta perdamaian, kedamaian, ya, dan juga keadilan. Seperti itu ya. Baik, Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana umat Katolik diajarkan untuk menanggapi perbedaan keyakinan dalam masyarakat? Bagaimana? Umat Katolik diajarkan untuk menanggapi perbedaan keyakinan dalam masyarakat, dalam lingkungan sosial. Ya, menanggapi ya. Maka kami selalu
mengarahkan umat itu supaya menghayati imannya dengan baik dan benar. Nah, jangan salah tafsir. Itu kalau salah tafsir bisa jadi nanti berakibat orang itu bisa berakibat bahwa agamanya paling benar kan gitu. Nah, dengan cara seperti itu, kalau agamanya paling benar, maka nanti agama mereka itu tidak benar, maka akan terjadi konflik seperti itu. Maka ini diarahkan umat Katolik ini, hayati imanmu dengan baik dan benar. Nah, dengan cara seperti itu juga kita nanti mau mengarahkan mereka supaya mereka juga menghormati yang berkeyakinan lain, dan juga harus tetap mengajak mereka untuk berdialog dan hidup damai, hidup berdampingan dengan orang yang beragama, dan juga menghindari hal-hal yang sangat sensitif terhadap agama-agama yang lain. Seperti itu ya yang selalu kami arahkan dalam umat Katolik ini. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Pastor. Apa peran generasi muda Katolik dalam mencegah intoleransi di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial mereka atau di sekolah mereka gitu? Iya, peran orang muda ini sangat-sangat penting karena anak muda ini generasi bisa dikatakan generasi gereja, generasi masyarakat, generasi negara ya, maka harus mereka diarahkan ke hal-hal yang positif. Maka perlu membangun dialog di antara mereka, seperti kalian mahasiswa harus ada di situ dialog ya, masuk dalam organisasi dan juga berwawasan luas ya, dan juga harus menciptakan ruang dialog ya. Saya pernah mendengar satu kampus di situ, semua dikumpulkan mahasiswanya, lalu ada pembicaranya lintas agama. Jadi di situ ada nanti yang bertanya tentang ini, sehingga dengan cara seperti ini orang semakin memahami perbedaan itu dan semakin memahami. Ya itu di levelnya di kampus ya, ada satu kampus itu saya lihat karena pernah saya datang ke situ. Nah, dan juga harus menjadi duta toleransi. Anak muda-muda ini harus menjadi duta toleransi di lingkungan masing-masing, menyebarkan semangat persatuan dan saling menghormati seperti dasar negara kita kan, Pancasila. Harus juga di situ perlu saling menghormati dan menjaga persatuan. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pastor atas jawabannya. Semoga jawaban yang Pastor berikan bisa menjadi wawasan yang baru buat saya dan buat teman-teman yang akan dengar video ini. Iya, oke, terima kasih. Baik, salam toleransi dan salam damai Kristus dari saya Caroline, mahasiswi aktif dari Universitas Microskill. Pada saat ini saya sedang mengerjakan tugas wawancara sebagai bagian dari ujian mata kuliah pendidikan karakter agama. Tujuan saya di sini untuk menggali nilai-nilai ajaran dalam ajaran Katolik yang membentuk pribadi umat menjadi toleran, penuh cinta kasih, serta menjunjung tinggi persaudaraan antar umat beragama. Sebelum kita mulai, saya sedang bersama dengan Suster. Boleh saya tahu nama lengkap dan biodata Suster yang singkat? Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suster Nirmala Borutumanggor. Saya masih junior kedua. Tugas saya di sini sebagai suster bagian unit suster asrama dan panti asuhan. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama ya Suster. Yang pertama, bagaimana ajaran Gereja Katolik dalam menghormati martabat manusia dari berbagai latar belakang agama yang berbeda? Baiklah, selama saya mengikuti pendidikan khususnya bagian agama gitu, pelajaran-pelajaran yang diajarkan kepada saya yang saya terima itu bahwa Gereja Katolik mengajarkan bahwa semua manusia tanpa memandang agama, latar belakang agama, itu semua manusia memiliki martabat dan hak. Dan itu juga didasarkan bahwa manusia itu diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dan di sanalah bahwa manusia memiliki nilai
setiap pribadi manusia memiliki nilai, memiliki martabat. Dan gereja Katolik juga sangat menjunjung tinggi untuk menghargai hak asasi manusia, teristimewa dalam berhak untuk beragama, memilih agama, setiap agama itu benar. Jadi di sana juga dilihat bagaimana dia untuk mengimani agamanya. Kami diajarkan untuk agama saya imani dan tidak mencela agama lain gitu. Dan di sini juga gereja secara khusus Paus mendorong umat Katolik untuk selalu menjunjung tinggi setiap martabat manusia tanpa memandang agama. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa pesan Paus atau dokumen Gereja Katolik yang menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai, Sister? Baik, terima kasih. Paus Fransiskus di sini maksudkan. Iya, Paus Fransiskus dan Gereja Katolik menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai melalui berbagai ajaran dan juga dokumen. Salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus itu ensiklik Fratelli Tutti, itu persaudaraan universal mencakup semua. Juga secara aktif mendorong dialog antar agama dan menyerukan pengakhiran konflik untuk menciptakan perdamaian. Salah satunya negara Ukraina dan Palestina, juga Israel dengan apa kita yang sering konflik sekarang itu? Israel dengan Iran Palestina. Paus Fransiskus sangat berperan dan sangat berdoa, mengajak umat Katolik juga berdoa semua untuk menyerukan dan mendoakan supaya mereka berdamai. Dan Fratelli Tutti ini juga menyoroti pentingnya keadilan sosial. Paus Fransiskus juga tidak hanya memberi pesan tapi juga sudah mempraktekkan terlebih dahulu dengan berbagai kunjungan ke negara-negara. Salah satu juga ke Indonesia ini kan sebelum beliau wafat sudah datang ke Indonesia ini. Itu salah satu menunjukkan untuk menjalin persaudaraan dan juga untuk perdamaian. Dan Paus Fransiskus juga menekankan pentingnya etika dan moralitas setiap manusia dan keadilan sosial dalam pengambilan keputusan dan politik. Pertanyaan terakhir, bagaimana umat Katolik diajarkan untuk menanggapi perbedaan keyakinan dalam masyarakat, Sister? Umat Katolik diajarkan untuk menanggapi perbedaan keyakinan dalam masyarakat dengan semangat dialog, saling menghormati dan membangun persaudaraan universal. Gereja Katolik mengakui nilai dan kebenaran pada agama-agama lain. Di sini Gereja Katolik mengakui nilai dan kebenaran pada agama-agama lain dan menghormati keyakinan mereka. Seperti tadi saya bilang, menghargai setiap agama itu, bahwa setiap agama itu mengajarkan yang benar. Dan memang ada sih yang terlalu fanatik, tapi kalau Gereja Katolik diajarkan untuk menghargai agama lain, tidak mengajak mereka untuk masuk agama kita dengan menjelek-jelekkan agama lain, tapi mengimani agama sendiri dengan mempraktekkan kehidupan sehari-hari, terutama dalam bermasyarakat juga kan. Di sana bisa dilihat bagaimana seorang Katolik yang beragama Katolik itu. Baru juga di Gereja Katolik juga diajarkan dan didorong supaya mau ikut menghadiri undangan atau jika agama lain berpesta, baru menjalin kerjasama dengan agama lain, misalnya dalam sebuah membuat pertemuan seperti itu. Tidak hanya agama sendiri, agama Katolik sendiri, tapi mau bergabung ke agama lain, tidak menjadi fanatisme gitu. Baru misalnya agama lain ada hari rayanya, kita mau mengucapkan, karena kita dengarkan agama lain jadi haram katanya kalau mengucapkan selamat tahun baru atau selamat hari Natal. Tapi kalau yang saya alami selama ini, saya dapatkan dari
para dosen atau guru agama Katolik, kami tetap diarahkan untuk tetap mau untuk mengucapkan itu. Dan juga pernah juga saya alami kan waktu naik di angkot gitu kan, udah pakai seperti ini. Ketika naik umat yang berkerudung itu, saya usahakan untuk menyalam gitu menyalam dan menyapa gitu, masih yang tidak langsung mengambil jarak gitu, tapi sebagaimana udah diajarkan kita lah dipraktekkan itu. Baru pokoknya ajaran Katolik menekankan kasih kepada semua, karena semua manusia memiliki martabat. Baik, terima kasih Suster atas jawabannya. Semoga jawaban yang Suster berikan kepada kami dapat menjadi wawasan yang baru buat saya dan buat teman-teman saya. Terima kasih Suster. Om Swastiastu. Salam toleransi dari saya Karolin. Saya mahasiswi dari Universitas Indonesia. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas wawancara untuk menilai ujian dari mata kuliah Pendidikan Karakter Agama. Dan melalui wawancara ini kami ingin memahami lebih dalam bagaimana ajaran Hindu membentuk karakter umat agar mampu menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebelumnya boleh izin perkenalan diri. Baik, nama saya Pinanggita Emmanuel MDP, Wakil Ketua Majelis Tinggi Agama Indonesia Nusantara, Parisada Guru Dharma Indonesia, dan juga Bendahara Ekologi. Apa tadi pertanyaannya, Dek? Kita mulai pertanyaan pertama ya Pak. Dalam kitab suci Veda atau ajaran Hindu lainnya, bagaimana umat Hindu diajarkan untuk menghargai keberagaman agama? Baik, terima kasih. Di kitab suci Weda itu diajarkan yang pertama itu kita saling menghormati antara umat manusia, bukan agama, siapapun dia harus kita hormati karena ciptaan Tuhan semua. Jadi itu harus sangat-sangat dihormati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjalin hubungan harmonis di antara umat ini. Artinya, kalaulah ada perayaan sholat Id, itu kan Idul Fitri. Bagaimana kita harus menjaga keharmonisan ini? Yang dari Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, kita harus terjun di situ menjaga keamanan. Mereka beribadah, kita jaga keamanan. Harmonis ini kan? Bagus ini kan? Begitu juga kalau umpamanya Kristen merayakan hari Natal, Paskah, yang beragama ini semua ayo untuk membantu apa yang harus bisa dibantu. Tapi kita jangan masuk ke akidahnya, itu tak boleh. Tapi aturan main yang di luarnya, kita mengatur parkir, kita mengatur tempat taruh sepatu, keamanan, ini harus kita jaga bersama. Ini sangat bagus. Ini yang harus kita tingkatkan. Kalau ini kita tingkatkan, pertanyaan adik ini tadi terjawab itu. Itu pasti terjawab. Kuncinya kan di situ. Kuncinya maka itu saya bilang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada lebih di antara kita. Karena apa? Ajaran apapun di muka bumi ini tetap ajaran kebenaran. Kan gitu. Kalau Islam yang membawa ajarannya Nabi Muhammad, Kristen Tuhan Yesus, betul. Kalau Buddha Siddhartha Gautama, kalau Konghucu yang bawa ajaran agama Konghucu itu adalah Dewa Dewi, mereka percaya dengan Dewa Dewi. Kalau Hindu Saptarsi, kami bilang resi, sebenarnya Nabi itu Saptarsi. Mereka ini mengajarkan bagaimana caranya umat manusia yang ada di muka bumi ini harus saling kasih mengasihi, cinta mencintai.
jangan ada gesekan. Maka itu Hindu mengajarkan yang tadi juga saya sebutkan, ada taktuamasi, engkau adalah aku adalah engkau, ahimsa, tidak ada kekerasan, wasudewa kutambakan, kita semua bersaudara. Jadi nggak ada ini kita pandang rendah. Nggak boleh kita bilang, oh itu orang India kulitnya hitam. Nggak boleh. Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia beragam-ragam? Kan bisa aja Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan, satu agamanya aja, benar. Kenapa dibikinnya ragam? Ada orang Cina, ada orang India, ada orang Karo, ada orang Batak. Kenapa diciptakan? Dari keberagaman ini jangan dicari perbedaan, yang harus dicari persamaan. Maka itu saya sering bilang, kalau ada taman bunga, kalau di bunga itu bunga melati, ya macam mana pandangan kita? Tapi kalau beragam bunga itu, enak kita pandangnya. Betul nggak? Itu lagi contoh daripada bagaimana kita menjaga negara ini harus bersatu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Bapak, apa sikap yang diajarkan Hindu atau agama Hindu dalam menghadapi perbedaan keyakinan? Jadi begini, ya, Hindu ini berkembang. Kami ada namanya Desa Kalapatra. Desa Kalapatra itu kearifan lokal. Jadi kami tidak berpedoman dari kita kami. Hindu ini akan muncul di mana dia? Macam Bali, ya kan? Hindunya ke Bali-Balian. Hindu India sama Bali ada perbedaan tata caranya. Kitabnya serupa, tata caranya yang berbeda. Kalau kami beribadah ada simbolnya, ada apa? Arcana yang dibilang patung-patung itu. Kalau dia enggak, simbolik. Jadi Hindu itu berkembang, lihatnya di mana dia bisa beradaptasi. Dan diajarkan di Hindu bahwasanya di mana bumi dipijak, di situ langit harus dijunjung. Apalagi kita sila, berapa sila? Ada 5. Betul? Ini kan harus kita hormati. Foundation negara kita itu Pancasila. Itu harga mati. NKRI harga mati, undang-undang harga mati. Ini semua milik kita. Di dunia mengakui Pancasila adalah salah satu yang sempurna. Kenapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau ketuhanan yang Maha Esa, semua agama bisa bernaung itu, bertuhan dia. Mau agama apapun kita bertuhan. Ya kan, betul kan? Yang sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kau sudah bertuhan, dengan otomatis kau adil dan beradab. Ajaran agamamu itu mengajarkan adil dan beradab. Betul? Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sudah ada Tuhan, udah kita adil dan beradab. Persatuan Indonesia, negara kesatuan ini harus kita jaga. Kita harus bersatu. Ini juga contoh kerukunan. Ini juga toleransi. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kenapa kerakyatan itu harus dipimpin oleh hikmat? Di situ muncullah tokoh-tokoh di Indonesia ini yang bisa memimpin, yang memperjuangkan hak rakyat itu sama, siapapun tidak, siapapun dia, itu harus sama diperjuangkan. Itulah kita ada DPR, ada MPR, mereka memperjuangkan hak kita. Kalau tidak mereka perjuangkan haknya sama, dosa dia. Yang ketiga, keadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini semua diatur apa? Keadilan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kita adil, aman kita, ada kerukunan, ada toleransi. Contohnya di Pancasila itu. Dan
Itu yang harus kita hormati. Sebagai bangsa Indonesia, kalian sebagai generasi penerus, ya, kalian adalah anak bangsa yang harus kalian perjuangkan Pancasila. Rasa nasionalisme kita itu harus tinggi. Tuhan sangat baik kepada bangsa Indonesia ini. Apa yang gak ada di negara kita, semua ada. Nah, ini kalian sebagai mahasiswa berlaku adil, kalian jaga alam semesta ini. Kalian harus bisa rukun antara kalian, jangan melihat agamanya, lihatlah dia manusia baik atau tidak. Karena agama itu kan akidah, masing-masing punya jalurnya. Kita nggak usah masuk ke jalur agamanya, tapi lihatlah manusianya. Karena semua agama mengajarkan kebenaran, tidak ada yang salah. Paham? Oke. Terima kasih Bapak, jawabannya keren banget. Semoga jawabannya Bapak kasih menjadi wawasan baru buat saya, buat teman-teman saya di kemudian hari di kedepannya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan salam toleransi dari saya, Caroline, mahasiswi aktif dari Universitas Mikroskill. Saya sedang menjalankan tugas wawancara sebagai bagian penilaian mata kuliah pendidikan karakter agama. Kami ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana ajaran Kristen Protestan membentuk karakter kasih, toleransi, dan saling menghormati dalam kehidupan antar umat beragama. Saya sedang bersama seorang pendeta. Sebelumnya mohon izin Inang untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Pendeta Bangga Tua Baru Manalu. Saya pendeta fungsional di Akademi Pandang. Oke, baik. Inang. Kita mulai ke sesi pertanyaan. Yang pertama, apa ayat Alkitab yang mengajarkan pentingnya mengasihi sesama manusia tanpa memandang agama? Ya, ayat yang terutama itu dalam 3 Yohanes 1 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ya, ayat itu kan mengajarkan artinya kita tidak hanya mengasihi hanya saudara-saudara kita yang Kristen, tapi yang di luar kita juga itu harus kita kasihi. Yang kedua, bagaimana gereja Kristen membina jemaatnya agar tetap menjaga toleransi dalam masyarakat majemuk atau dalam masyarakat sosial? Ya, kita pasti suarakan untuk berprinsip inklusif, berprinsip toleransi kepada siapapun, karena sikap toleransi itu kan bukan hanya soal menerima perbedaan, melainkan juga soal bagaimana kita menyesuaikan diri. Sebagaimana pepatah katakan, di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita diajak untuk beradaptasi dengan budaya, beradaptasi dengan adat, beradaptasi dengan lingkungan. Karena lingkungan tidak bisa kita paksakan hanya hidup orang Kristen saja. Tapi berbeda-beda agama, berbeda-beda ras, berbeda-beda suku. Bahkan orang Kristen saja berbeda-beda suku. Nah kan ada yang Batak Toba, ada yang Pakpak, ada Simalungun. Artinya kita juga sudah lahir dan besar mulai dari perbedaan. Jadi kita harus menerima perbedaan itu sehingga toleransi bisa kita ciptakan. Selanjutnya, apa pendapat dari Inang sendiri tentang pentingnya dialog antar agama? Penting dialog antar umat beragama, tetapi tidak memaksakan dogma agama itu yang kita bicarakan. Tapi yang dibicarakan di dialog antar umat beragama adalah bagaimana menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana menciptakan sikap-sikap toleransi. Misalnya ketika salah satu umat agama sedang melakukan ibadahnya, bagaimanakah lingkungan itu boleh saling toleran, tidak tanpa membuat keributan. Begitu misalnya hari Natal atau hari raya, janganlah ada masyarakat yang melakukan petasan. Itu yang perlu kita suarakan di dalam dialog antar umat beragama, bukan dogma yang kita satukan. Tidak akan pernah ada ajaran atau dogma menjadi benang merah, tidak ada itu. Tidak bisa disatukan karena setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing. Yang terakhir Inang, bagaimana nilai kasih dapat diterapkan dalam pergaulan dengan pemeluk agama lain? Nilai kasihnya
Yang diajarin dalam agama Kristen. Oh ya, nilai kasihnya yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bagaimana kamu mencintai dirimu, bagaimana kamu bangga dengan dirimu, bagaimana kamu menghargai dirimu, demikianlah kau juga menghargai orang lain. Siapapun itu, tanpa memandang bulu. Apakah dia berbeda dengan dirimu? Karena kita kan lahir berbeda. Kita diciptakan ada kelebihan, ada kekurangan. Kita diciptakan dengan agama yang berbeda. Kita lahir dari keluarga yang berbeda. Jadi kita harus menerapkan kasih tadi. Kan kasih Tuhan Yesus tanpa memandang bulu. Tuhan Yesus tidak katakan hanya orang Yahudi. Orang Yahudi, non-Yahudi, semua sama di hadapan Tuhan. Jadi demikianlah kita. Kita juga harus melihat semua orang itu sama, tanpa memandang bulu, tanpa membeda-bedakan siapapun. Baik Inang, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban yang Inang berikan menjadi wawasan baru bagi saya, bagi teman-teman saya di kemudian hari, di kedepannya kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada semua pemuka agama yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini, serta menjelaskan penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kami. Melalui wawancara ini, saya semakin memahami bagaimana nilai-nilai karakter seperti toleransi, kerukunan, dan saling menghormati sudah tertanam dalam ajaran agama dan sangat penting untuk dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga wawasan yang saya peroleh dapat menjadi bekal dalam membentuk kehidupan pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, serta berguna di masyarakat.